Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar? Semoga sehat semua ya, Nak ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu KD 3.2 itu menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Sedangkan KD keterampilannya 4.2 itu menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim. Tujuan pembelajaran itu menjelaskan pengertian enzim. Yang kedua, menjelaskan komponen-komponen enzim. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat enzim. Yang keempat, menjelaskan teori cara kerja enzim. Dan yang kelima, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran pada KD pengetahuan. Sedangkan KD keterampilannya yaitu merancang percobaan. Jadi nanti kamu membuat percobaan secara sederhana di rumah, kemudian melakukan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, yaitu faktor luar, kemudian menyusun laporan. Jadi nanti ada laporannya. Sedangkan kegiatan pembelajaran itu pendahuluan. Jadi guru di sini menyapa siswa, ya, dan memastikan semua siap menerima materi pembelajaran tentang metabolisme melalui Zoom meeting. Kemudian peserta didik berdoa, jadi kalian silahkan berdoa. Kemudian peserta didik mencermati tujuan pembelajaran yang tadi sudah Ibu sampaikan, kemudian memotivasi dengan meminta peserta didik memutar video, ya, video ataupun materi tentang metabolisme yang sudah Ibu berikan melalui classroom. Sedangkan kegiatan inti peserta didik menggali informasi tentang struktur, sifat, peran, dan cara kerja enzim berdasarkan studi maupun literatur melalui browsing dari media internet. Kemudian peserta didik menganalisis struktur, sifat, cara kerja, dan peranan enzim. Kemudian guru memberikan umpan balik, ya. Kemudian peserta didik menganalisis dan membuat simpulan berdasarkan umpan balik yang dari Ibu berikan. Kemudian di kegiatan penutup, jadi peserta didik itu membuat ringkasan, ya, ataupun menjawab pertanyaan yang Ibu berikan, ya, baik itu melalui dengan menggunakan LKPD, kemudian dikirimkan melalui classroom. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. Jadi itu, jadi diawali dengan doa dan ditutup dengan doa. Baik anak-anak, untuk mengawali pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Baik, langsung saja kita ke pokok materi, yaitu KD 3.2, yaitu metabolisme. Kalian lihat di sini, ini sedang melakukan kegiatan apa ini anak-anak? Senam, ya. Jadi di sini ya sekelompok bapak-bapak, ibu-ibu sedang melakukan senam, ya. Nah, di sini apa yang bisa kalian jelaskan dari sini? Senam itu adalah olahraga, ya, bagian daripada olahraga. Nah, kalau kita berolahraga, berarti tubuh kita memerlukan energi yang ekstra, ya, lebih dari yang kalau orang tidak melakukan aktivitas
atau biasa saja seperti Ibu sekarang ini duduk atau kalian sedang duduk memperhatikan Ibu. Nah, itu energi juga diperlukan, tapi tidak terlalu banyak dibandingkan pada saat orang berolahraga. Jadi energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dihilangkan. Itu sifat energi. Nah, jadi energi yang dibutuhkan oleh manusia itu dalam setiap semua reaksi. Coba kalian sekarang sedang memperhatikan Ibu mengajar. Apakah alat pernapasan kalian berjalan atau berlangsung? Mungkin tadi ada yang sudah makan, berarti alat pencernaan kalian juga sedang bekerja. Alat-alat ekskresi juga sedang bekerja. Alat-alat peredaran juga sedang bekerja. Semua reaksi-reaksi ini membutuhkan energi. Nah, jadi begitu banyak energi yang diperlukan di dalam melakukan kegiatan. Apalagi kalau seperti sekarang ini yang dilakukan oleh Bapak Ibu ini melakukan olahraga yaitu senam. Berarti energi yang dibutuhkan itu lebih banyak dibandingkan kalau tidak melakukan aktivitas. Jadi kita duduk, berdiri, berbaring, itu energi yang kita butuhkan itu saja sudah berbeda. Apalagi kalau kita melakukan aktivitas seperti berolahraga. Nah, jadi yang dimaksud dengan metabolisme itu, metabolisme adalah reaksi-reaksi kimiawi yang terjadi di dalam tubuh. Jadi reaksi tadi mulai dari reaksi pernapasan, pencernaan, peredaran, ekskresi, reproduksi, gerak, dan segala macam. Itu membutuhkan energi. Nah, betapa banyaknya energi yang diperlukan untuk reaksi-reaksi yang terjadi di dalam tubuh, maka ini sangat diperlukan untuk membantu ya penghematan energi, yaitu enzim. Ya, dan jadi di sini enzim. Apa yang dimaksud dengan enzim? Enzim itu adalah berupa protein. Bagian terbesar dari enzim itu berupa protein. Mengapa dia terdiri dari protein? Karena makhluk hidup itu sendiri, itu sebagian besar tubuhnya terdiri dari protein. Atau bahan dasar daripada makhluk hidup itu adalah protein. Ya. Jadi enzim ini berfungsi sebagai biokatalisator. Jadi untuk mempercepat reaksi-reaksi kimiawi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ya. Jadi enzim itu sebagai biokatalisator. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang enzim, ya, komponen penyusun enzim, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, sifat-sifat enzim, dan cara kerja enzim. Ya, beberapa hari yang lalu sudah Ibu berikan ini. Jadi kalian juga sebagian sudah melakukan atau mengerjakan, tapi mungkin kalau belum Ibu jelaskan, belum begitu paham. Ya. Sekarang kita mulai dari komponen enzim. Jadi enzim itu terdiri dari komponen protein atau berupa protein atau yang disebut dengan apoenzim. Ya, jadi apoenzim ini atau protein ini sifatnya sangat labil, artinya mudah berubah. Sedangkan yang kedua itu adalah komponen non protein atau yang disebut dengan kofaktor. Ya. Jadi komponen enzim itu ada dua, apoenzim dan kofaktor. Nah, kedua komponen ini itu disebut dengan holoenzim. Ya. Jadi komponen protein dan non protein atau apoenzim dan kofaktor itu disebut dengan holoenzim.
Nah, komponen yang non-protein itu disebut dengan kofaktor. Ya. Jadi kofaktornya ini terdiri dari ion-ion anorganik, ada gugus protestik, dan ada koenzim. Ya. Nah, yang gugus protestik itu terdiri dari unsur-unsur logam, ya, ataupun molekul-molekul anorganik seperti Fe2 positif, Na2 positif maupun Mn2 positif, itu termasuk ke dalam ion-ion anorganik. Kemudian koenzim ini misalnya FMN atau NAD, nanti akan kamu pelajari lagi setelah ini. Setelah ini proses metabolisme itu apa itu FMN, ya, yaitu flavin, ya, mononukleotida. Apa itu nukleotida juga nanti di KD 3.4, ya. Kemudian NAD yaitu nikotinamida adenin dinukleotida. Jadi D itu menunjukkan D, berarti dua organik, gugus protestik, dan koenzim. Nah, ini komponen-komponen enzim. Selanjutnya yaitu sifat-sifat enzim. Yang pertama sebagai katalisator, berarti fungsi enzim ini yaitu mempercepat reaksi dan dia tidak ikut bereaksi, ya. Dan juga untuk meningkatkan energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Yaitu energi untuk memulai suatu reaksi, ya. Kemudian enzim itu bekerja secara spesifik dan selektif. Selektif itu apa? Memilih untuk mencernakan protein. Sebaliknya protease itu khusus untuk mencernakan protein. Tidak bisa digunakan untuk mencernakan lemak ataupun amilum. Nah, itu maksudnya spesifik. Jadi misalnya kalian kalau punya sepatu ukuran 34, ya hanya kamu yang bisa makainya 34. Tidak bisa adeknya. Kalau adeknya ukuran 33 berarti khusus spesifik. Atau baju kamu SMA ada lambang SMA, ada mungkin dipakai anak SMP, ya. Spesifik, jadi khusus. Kemudian enzim bersifat bolak-balik ini ya maksudnya, atau bekerja bolak-balik. Jadi dia bisa bereaksi dan menghasilkan suatu produk, dan dari produk itu nanti diuraikan lagi menjadi substrat dan enzim. Itu maksudnya. Ya, jadi bersifat bolak-balik. Jadi bisa mereaksikan sehingga menghasilkan produk. Dari produk yang dihasilkan bisa direaksikan kembali atau dipecah kembali menjadi seperti semula. Itu yang dimaksud dengan bolak-balik. Termolabil, artinya labil. Labil, termo ini apa? Panas, suhu. Berarti dia sangat labil, sangat peka terhadap suhu. Jadi kalau ada perubahan suhu, maka enzim ini akan berpengaruh kerjanya. Apakah dia akan meningkat atau menurun atau malah tidak aktif. Ya, jadi termolabil ini berarti sangat peka terhadap suhu. Kemudian dia diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Nah, ini kekurangan ini nulisnya Ibu nih. Berarti ini tidak perlu banyak-banyak, mubazir saja, sama seperti kamu makan vitamin. Jadi vitamin itu hanya dibutuhkan sedikit. Nah, sama seperti enzim ini. Jadi kalau kamu banyak-banyak makan vitamin, itu percuma, akan dibuang melalui urin ataupun melalui feses. Jadi tidak boleh berlebihan. Ya, dia tidak bisa disimpan. Jadi enzim ini sama seperti vitamin. Jadi kalau kamu pergi ke dokter mendapatkan resep vitamin, anjurannya 1 kali sehari, ya cukup 1 kali sehari. Tidak usah nambah 2-2. Ya, karena itu sudah resepnya seperti itu dan itu juga akan terbuang percuma kalau berlebihan. Nah, begitu juga enzim, hanya diperlukan dalam jumlah sedikit, dia sudah dapat mereaksikan suatu zat. Merupakan koloid. Koloid itu apa?
cairan ya, cairan yang seperti protoplasma ya, kalau kamu belajar di kelas 10, koloid itu cairan yang berupa kental ya. Nah, itu bersifat koloid. Kemudian enzim mampu menurunkan energi aktivasi yang tadi sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi mampu menurunkan energi aktivasi. Jadi energi aktivasi itu adalah energi yang diperlukan ya untuk memulai suatu reaksi. Jadi dengan adanya enzim ya, maka energi yang digunakan untuk memulai suatu reaksi ya itu mungkin lebih hemat dibandingkan kalau tidak ada enzimnya. Nah, itu sifat-sifat daripada enzim. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Suhu, ya, jadi suhu ini sangat berpengaruh, tadi bersifat termolabil, artinya suhu sangat berpengaruh. Jadi kalau suhu tinggi, ya ini akan merusak enzim atau yang disebut dengan denaturasi. Ya, enzimnya rusak. Ya. Jadi enzim ini bekerja ada yang namanya suhu optimum, minimum, dan maksimum. Suhu maksimum itu adalah suhu tertinggi di mana enzim itu masih bisa bekerja. Ya. Jadi dia bisa bekerja suhu maksimum tapi mungkin tidak seefektif pada suhu optimum. Suhu optimum itu adalah suhu yang paling baik atau suhu ideal untuk enzim bekerja atau bereaksi. Jadi kalau suhu optimumnya misalnya 30, jadi di suhu 40 dia masih bisa bekerja namun tidak efektif. Ya, sama seperti kalian. Kalau belajar sudah terlalu banyak, ya kan, kalau sudah terlalu malam, udah ada efektif lagi. Ya mungkin dari jam 7 malam sampai jam 9 itu masih segar kan badan. Ya, jadi sehingga masih efektif. Tapi kalau sudah di atas jam 9 itu sudah lesu, ya. Nah, ini apa? Karena aktivitas tubuh ya, reaksi-reaksi atau enzim-enzimatis yang berada di dalam tubuh juga sudah mulai kelelahan. Nah, begitu juga enzim ini. Jadi suhu yang terlalu tinggi dia masih bisa bekerja tapi tidak efektif. Atau yang disebut dengan suhu maksimum. Sebaliknya minimum. Minimum yaitu batas terendah di mana suhu masih bisa bekerja walaupun tidak efektif. Seefektif pada suhu optimum. Jadi suhu yang paling baik itu adalah suhu optimum di mana enzim bisa bekerja secara aktif. Nah, jadi kalau terlalu tinggi ya enzim itu akan mengalami apa? Kerusakan atau denaturasi. Bagaimana kalau dia berada pada suhu yang rendah? Mungkin yang cewek-cewek, yang perempuan mungkin pernah melihat ibunya ya di dapur, di rumah ataupun mungkin membantu ibunya. Kalau ada makanan pada hari ini ya, semuanya sudah makan dan tersisa. Biasanya kalian lakukan apa? Dipanaskan, ya enggak? Atau juga kalau tidak dipanaskan dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, ini tujuannya apa? Supaya enzim itu tidak aktif. Sehingga makanan itu tidak basi. Nah, itu tujuan dari pemanasan maupun kita memasukkannya ke dalam kulkas. Karena enzim ini tadi bekerja pada suhu tertentu. Jadi kalau dia panas, dia rusak. Sehingga kalau ada mikroorganisme seperti bakteri di dalam makanan kita itu, kena panas, dia akan rusak. Sehingga tidak menyebabkan makanan menjadi basi. Atau kalau kita masukkan ke dalam kulkas, maka dia dia tidak aktif. Jadi dia tidak rusak, tapi tidak aktif. Dan akan aktif kembali kalau suhu berada dalam keadaan normal. Jadi berbeda ya. Jadi kalau suhunya terlalu tinggi dia rusak. Artinya tidak bisa bekerja lagi enzim itu. Ya. Sedangkan kalau dia berada pada suhu yang rendah, dia tidak aktif dan akan aktif kembali kalau sudah kembali normal suhunya. Nah, itu mengenai faktor suhu.
Kemudian pH. Nah, pH kamu tahu asam, basa, netral ya kan? Jadi ini enzim itu dipengaruhi juga pH atau derajat keasaman. Ya. Jadi kalau menurut ini ya, kalau kita pelajari di kelas 11 itu pencernaan makanan, ya di lambung itu pH-nya tinggi ya, suasananya asam. Karena di dalam lambung itu menghasilkan HCl. Berarti enzim yang bekerja di lambung itu pH-nya apa, tinggi apa rendah? Rendah. Kalau asam itu rendah. 1 sampai 6 itu rendah. 7 atau 8 ke atas itu basah. Antara 6 sampai 8 itu netral. Jadi setiap enzim itu tidak sama. Ada yang bekerja pada suasana asam, ada yang bekerja pada suasana basah ataupun netral. Jadi tidak sama. Nah, jadi pH ini sangat menentukan. Jadi kalau misalnya enzim yang bekerja di lambung itu contohnya protease. Kalau lipase itu bekerja pada usus ya. Jadi di lambung itu hanya protein yang dicernakan, berarti enzim protease yang mencernakan protein di dalam lambung itu bekerja pada pH yang rendah, suasananya asam. Sedangkan kalau dia bekerja pada usus, berarti itu pH-nya sudah basah. Kemudian ada juga di dalam mulut seperti enzim petialin. Nah, ini masing-masing enzim membutuhkan pH tertentu, artinya tidak sama. Nah, ini yang dimaksud dengan faktor pH. Kemudian konsentrasi enzim. Ya, jadi konsentrasi enzim ini sangat mempengaruhi laju daripada reaksi. Ya. Jadi semakin banyak enzim, ya, maka reaksi juga akan semakin cepat. Ya. Sedangkan konsentrasi substrat juga mempengaruhi kerja enzim. Ya, nah antara konsentrasi enzim dan substrat ini berbanding lurus, ya artinya dapat meningkatkan, ya. Kemudian ada lagi yaitu aktivator dan inhibitor. Apa itu aktivator? Zat penggiat. Jadi ada zat yang dapat menggiatkan kerja enzim dan ada juga yang dapat menghambat daripada kerja enzim, ya. Contoh daripada aktivator yaitu Cu, CO, kalium maupun Ca. Itu contoh daripada aktivator. Jadi kalau kita banyak makan atau di dalam makanan kita banyak mengandung Cu, CO, ya, kemudian Ca, itu berarti enzim akan bekerja secara maksimal. Kemudian inhibitor, penghambat. Penghambat ini inhibitor. Ada dua. Ada inhibitor kompetitif, berarti terjadi persaingan antara substrat dan sisi aktif enzim, dan inhibitor non-kompetitif, artinya tidak ada persaingan antara enzim, sisi aktif daripada enzim dengan substrat. Ya. Nah, berarti ini kalau ada inhibitor, ada yang menghambat, maka proses metabolisme itu akan terganggu. Ya. Karena ini akan menghambat proses-proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh. Kalau ada zat inhibitor, ya, baik itu kompetitif maupun non kompetitif. Mungkin kalian masih ingat ya, yang pernah viral ya, kasus Mirna, ya, Mirna yang meninggal di kafe, ya, itu karena racun sianida. Nah, ini merupakan enzim yang bersifat zat yang menghambat daripada kerja enzim atau inhibitor. Jadi salah satu contoh yaitu sianida. Sianida ini adalah menghambat ya proses penyerapan oksigen. Ya. Sehingga kalau ada sianida di dalam tubuh, maka penyerapan oksigen itu akan terganggu. Ya, mungkin juga masih ingat di pelajaran kelas 11 tentang pernapasan bahwa ya Hb, hemoglobin, ya itu menyerap oksigen. Nah, daya serap oksigen dengan karbon itu yang mana yang lebih cepat? Karbon. Jadi kalau ada dua-dua, ada oksigen, ada CO,
maka yang afinitasnya lebih tinggi itu oksigen. Jadi yang tertarik dulu itu adalah karbon, ya, karbon dibandingkan oksigen. Makanya hindari kalau berada dalam keadaan atau di suatu tempat yang keramaian misalnya, ya, itu berarti sangat banyak karbonnya, ya. Jadi afinitasnya itu sangat tinggi. Afinitas itu daya tangkap, ya, daya tangkap karbon itu lebih tinggi dibandingkan oksigen. Jadi kalau ada oksigen, ada CO, maka CO dulu yang ditarik, ya, dibandingkan oksigen. Nah, apalagi kalau ada sianidanya, ya, ada sianida. Sianida ini menghambat pengikatan oksigen. Nah, selain sianida apalagi? DDT, ya, atau pestisida yang sering digunakan oleh petani untuk membasmi hama, ya, ataupun antibiotik yang diberikan oleh dokter. Antibiotik itu juga bersifat inhibitor. Makanya antibiotik itu, ya, dimakan sesuai dengan anjuran dokter. Kita tidak boleh sembarang memakan antibiotik, ya, karena dia bersifat inhibitor, ya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi daripada kerja enzim, ya. Nah, ini, ya, menghambat kerja enzim. Ada dua, ya, juga ada inhibitor reversible, artinya dia tidak berikatan kuat dengan enzim. Ada kompetitif dan ada non kompetitif. Nah, itulah mengenai enzim, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, kemudian ini cara kerja enzim, ya. Ini ada dua teori yang mengemukakan cara kerja enzim. Ada teori Lock and Key atau gembok dan anak kunci, kemudian induced pit, ya. Jadi kalau gembok dan anak kunci berarti, ya, gembok itu tidak akan terbuka kalau kuncinya tidak sesuai. Nah, begitu juga enzim. Antara enzim substrat itu harus sesuai. Jadi kalau dia tidak sesuai, maka dia tidak akan menghasilkan produk. Sama seperti yang Ibu berikan contoh tadi, ya. Misalnya enzimnya lipase, substratnya harus lemak, ya, sehingga dia menghasilkan asam lemak dan gliserol. Produknya asam lemak dan gliserol. Jadi antara enzim dengan substrat itu harus bersesuaian, ya. Jadi kalau enzimnya protease, substratnya lemak, maka dia tidak akan menghasilkan produk. Ya, jadi kalau enzim protease di sini harus protein. Ya, dia akan menghasilkan pepton, ya. Nah, sedangkan kalau pada teori yang kedua yaitu induced pit, ini artinya sisi aktif daripada enzim ini bisa menyesuaikan dengan substrat. Ya, itu teori kedua, ya. Tapi yang paling banyak dianut, ya, yang diikuti itu adalah teori yang pertama ini, yaitu teori gembok dan kunci atau Lock and Key. Sedangkan yang ini tidak begitu banyak penganutnya, yang paling banyak itu adalah penganutnya yang pertama. Nah, inilah, ya, mengenai enzim, ya, komponen enzim, apa itu enzim, ya, kemudian sifat-sifat enzim, faktor yang mempengaruhi enzim, kemudian cara kerja enzim. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan, ya, bisa dimengerti, bisa dipahami, dan nanti Ibu memberikan tugas untuk kalian, ya, melalui classroom, dan Ibu harapkan semua aktif. Baru kemarin Ibu share di grup itu yang belum mengerjakan tugas 1, 2, dan 3. Ibu masih menunggu, masih ada waktu untuk kalian mengerjakan tugas. Ya, Ibu harap itu betul-betul dikerjakan, ya, walaupun suasananya kita belajar melalui daring atau jarak jauh, tapi tidak mengurangi maknanya, ya.
Semoga kalian paham dan bisa mengikuti semua pelajaran, bukan hanya pelajaran dari Ibu saja. Ya. Jadi di situ tadi di di RPP Ibu yang pertama, ya di sini ada penilaian, ya penilaian sikap. Jadi ada 3 penilaian kita: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sikap di sini Ibu harapkan itu yang pertama itu adalah disiplin. Jadi kamu tepat waktu ngumpul nilai itu yang Ibu berikan, mengumpulkan tugas yang Ibu berikan melalui classroom. Ya, Ibu juga memberikan nilai, memberikan tugas bukan hanya sehari kan, ada tenggang waktunya. Tapi akan lebih baik kalau kamu tepat waktu. Di situ kan sudah Ibu kasih jamnya dan tanggal atau harinya. Ya, itu disiplin. Nah, itu sikap disiplin. Sedangkan yang kedua yaitu tanggung jawab. Jadi kalau kalian mengerjakan, berarti kalian itu merasa punya tanggung jawab, itu harus mengerjakan. Ya, jadi harus mengerjakan. Sedangkan penilaian pengetahuannya itu bisa bisa Ibu lakukan dengan tes tertulis walaupun melalui classroom ya. Nanti kita ulangan harian bab 1 dan yang ini juga nanti Ibu ada kuis dalam bentuk kuis ataupun dalam bentuk esai atau dalam bentuk PG ya, ini juga melalui classroom ya di Google Form ya. Jadi untuk minggu yang akan datang kalian persiapkan ya untuk kita ulangan di bab 1 ya. Nah, ini juga untuk keterampilannya nanti ya, kamu membuat laporan dan divideokan, nanti disampaikan dengan Ibu dalam bentuk video. Demikianlah materi kita pada hari ini. Ibu kira sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bisa dimengerti, dipahami, dan tugas-tugas yang Ibu berikan melalui classroom itu dikerjakan ya tepat waktu. Karena jangan sampai nanti tugas kalian menumpuk dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Silahkan untuk menutup pelajaran kita pada hari ini kita berdoa bersama-sama. Baik, demikianlah Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.